got so much motherfucking design on right now. Hai, perkenalkan nama aku Dede Tantri Wijayanti dari kelas 11 IPA 3. Hari ini aku bakal jelasin tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Nah, novel yang aku bahas hari ini adalah novel berjudul Renjana, karya dari El Alicia yang diterbitkan tahun 2021 oleh penerbit Kala Depan. Tebal buku ini adalah 336 halaman. Nah, dalam KBBI, Renjana itu berarti rasa hati yang kuat, seperti rindu, cinta kasih, birahi, dan sebagainya. Sinopsis. Yang pertama, aku bakal ceritain sinopsis dari novel ini. Novel ini bermula ketika seorang mahasiswi bernama Gentala Sosrokartono melakukan study tour ke Museum Trowulan. Nah, di sana dia bertemu dengan sosok wanita yang berpakaian layaknya wanita zaman dahulu. Wanita ini menceritakan kepada Gen tentang Raja Majapahit yang dihapus dalam sejarah. Setelah pulang dari Museum Trowulan, Gen menceritakan kejadian mistis itu kepada kakaknya, Gea. Gea yang penakut menyarankan Gen untuk pulang ke Yogyakarta dan menceritakan kepada ayah dan ibu mereka. Pada saat libur sekolah, Gen memutuskan untuk pulang ke Jogja. Dia diminta ayahnya untuk membantu proses terapan putri keraton. Keluarga Gen sendiri adalah abdi dalam yang membantu mengurusi keperluan di keraton. Nah, saat pulang, Gen diminta untuk bertemu dengan Ngarsa Dalam. Tapi belum sempat bertemu, Gen malah tidak sengaja menubruk seorang pria yang ternyata adalah dosennya, yaitu Pramudia. Pramudia Kartanegara Rajendra atau yang biasa dipanggil Pram adalah dosen di kampus Gen. Dia termasuk dosen yang sangat ditakuti oleh Gen. Nah, dosen ini rupanya sangat disegani di keraton dan membuat ibu Gen meminta gadis itu untuk membawakan bekal sehari-hari selama liburan itu sebagai permintaan maaf karena telah menabraknya. Seiring berjalannya waktu, Pram mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan Gen. Wajahnya, begitu pula aroma tubuhnya yang khas Melati. Gen sempat menginap di rumah Pram. Ternyata si Pram ini punya hantu di bawah ranjangnya, hingga membuat Gen ketakutan ketika listrik padam. Di sisi lain, Pram merasa jantungnya berdebar. Entah kenapa, tiap dekat Gen, dia selalu merasa ada rasa yang berbeda pada gadis itu. Suatu hari, Pram mengunjungi pantai Parangkusumo. Dia berharap bisa bertemu dengan Kanjeng Ibu. Tapi, dia malah dikagetkan dengan kehadiran Gentala. Gentala menangis sesenggukan. Dia mengingat tentang masa lalunya sebagai istri Lingga, istri dari Raja Majapahit yang namanya telah dihapuskan dalam sejarah. Pram terkejut ketika mengetahui ternyata Gentala adalah reinkarnasi dari Bestari, istrinya di masa lalu. Sebenarnya siapa sih Pram itu? Pram adalah Raja Majapahit yang namanya telah dihapuskan dalam sejarah. Dia mendapatkan anugerah sebagai makhluk immortal, sehingga dia masih hidup sampai sekarang. Setelah kejadian itu, Pram mulai memperlakukan Gen dengan lebih mesra, bahkan melamarnya, karena takut gadis itu lebih lengket dengan Elang. Elang adalah cowok yang desas-desusnya sedang dekat dengan Gen. Terlebih, sebelum usia 21 tahun, Gen mendapatkan kutukan untuk tidak disentuh oleh lelaki lain. Jika tidak, ia akan mati. Karena itu, Pram bahkan keluarga Gen dan keraton berusaha menjaga gadis itu. Sementara Gen tidak boleh tahu apapun. Namun, mimpi Lingga Bestari terus muncul dalam tidur Gen. Lalu ketika Pram membawa Gen ke sebuah acara sastra, ada seorang bule, yaitu Hans Fritzl, yang tertarik untuk mendekat karena melihat cincin yang dikenakan oleh Gen. Cincin giok pemberian Pram. Hans Fritzl sangat penasaran dengan cincin yang dikenakan oleh Gentala. Dia mengatakan pada Gen bahwa cincin itu sangat mirip dengan peninggalan Majapahit. Gentala semakin penasaran dengan sosok Pram. Sebenarnya siapa sih Pram itu? Dan siapa dirinya?
mengapa ia merasa ada ikatan masa lalu dengan Pram. Ken mulai mencari tahu tentang jati dirinya dan juga Pram. Namun, Pram masih berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin memberitahu Gentala. Dia ingin Gentala tahu dengan sendirinya. Hingga suatu saat, Gentala memimpikan semua masa lalunya. Dia ingat bagaimana dia bisa mengenal Lingga, bagaimana dia bisa menikah dengan Lingga, kisah cintanya dengan Lingga, dan bagaimana dia bisa meninggal. Dan dia tahu alasan mengapa Lingga saat ini masih hidup, yaitu sebagai Pram. Setelah tahu jati dirinya, Gentala menangis sesenggukan. Dia merasa sangat tersentuh. Dia akhirnya bilang pada Pram dan mengatakan bahwa ia ingat semuanya. Selanjutnya, Gen mulai menerima dirinya dan juga masa lalunya. Ya, akhirnya hidup bahagia bersama Pram. Dia melanjutkan kisah cinta mereka berdua, yaitu sebagai Lingga dan juga Bestari. Setelah itu mereka hidup bahagia. Unsur intrinsik. Nah, kita lanjut nih ke unsur intrinsik dari novel Renjana ini. Novel Renjana ini bertema romantis, fiksi sejarah, fantasi, dan misteri. Untuk alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran maju mundur. Tokoh utama dari novel ini adalah Gentala Sosrokartono atau Bestari. Dia adalah sosok yang pemberani, baik, tapi tidak peka. Untuk tokoh utama prianya adalah Pramodya atau Lingga. Dia adalah pria yang sederhana, bijak, tegas, sopan dan santun, tapi tidak peka. Kita lanjut ke tokoh sampingannya. Tokoh sampingannya ada Sosrokartono, ayah dari Gentala. Dia adalah sosok ayah yang baik, sabar, bijaksana, jujur, pekerja keras, dan juga ramah. Dan ada juga Astri, ibu dari Gentala. Dia penyayang, penyabar, dan juga cerewet. Selanjutnya ada Gea, kakak dari Gentala. Dia penakut, dewasa, penyayang, dan santun. Nah, ada Bara. Dia adalah teman dari Gentala. Sosoknya lucu, peka, bijak, dan penyayang. Ada juga Ganendra. Dia bijaksana dan juga ramah. Dan ada tokoh bernama dia Ayu. Karakternya jahat, mudah cemburu, dan suka berbohong. Ada juga dia Adya. Dia berkarakter pintar, licik, dan ambisius. Dan selanjutnya ada Kanjeng Ibu. Dia anggun, baik, dan juga bijaksana. Untuk tokoh figuran ada Elang, Astri, Mas Panowo, Yesi, Mbok Dewi, Mbak Ika, Gayatri, Audrey, Hans Fritzl, dan Mas Kuncoro. Nah, untuk sudut pandang dalam novel Renjana ini, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat yang ada dalam novel ini adalah novel ini mengajarkan kita mengenai banyak hal, seperti Lingga, raja yang membawa kemakmuran pada Majapahit, mencontohkan kepada kita bahwa pemimpin itu harus bertanggung jawab dan bijaksana. Kisah Lingga dan Bestari mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Bestari yang sebagai istri menjaga martabat suaminya, dan Lingga yang rela menunggu Bestari beribu-ribu tahun lamanya. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka terhadap rencana Tuhan, karena Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk kita. Nilai-nilai. Selanjutnya, aku bakal bahas nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini. Yang pertama adalah nilai budaya. Ada kalimat seperti ini. Kecantikan khas Nusantara tanpa adanya make up yang berlebihan. Budaya dahulu atau bisa mungkin wanita zaman dahulu itu tidak mengenal make up. Mereka punya budaya tersendiri untuk merawat wajah dan juga tubuh mereka. Kalimat kedua, berbagai prosesi wajib mengikuti adat telah dijalankan oleh kedua belah pihak, termasuk prosesi langkahan untuk Gia. Unsur budayanya pada prosesi langkahan.
Prosesi langkahan adalah prosesi yang dilakukan ketika seorang adik mendahului kakaknya menikah. Nah, kalimat ketiga, ia harus menjalani malam midodareni hingga larut dan paginya harus bangun pagi hanya untuk berdandan. Unsur budayanya pada malam midodareni itu adalah suatu upacara atau proses adat yang dilakukan oleh pengantin Jawa. Kalimat keempat, gadis itu sangat mengharapkannya datang di prosesi terapan. Nah, prosesi terapan adalah salah satu prosesi adat di Jawa yang mana itu dilakukan ketika seorang wanita mendapatkan menstruasi pertamanya. Nah, nilai yang kedua yaitu adalah nilai moral. Nilai ini berhubungan erat dengan perilaku. Ada kalimat pertama yaitu, kemudian sang akal sehat menjawab, sebagai wanita tidak boleh mempertanyakan keputusan suami ataupun ayah ibu. Meskipun hati menolak, kita adalah wanita makhluk tanpa suara. Ini menunjukkan perilaku wanita zaman dahulu yang harus menghormati keputusan orang tua dan juga suaminya. Nah, kalimat yang kedua adalah, kami hanyalah orang tua rapuh yang mendapat amanat begitu mulia dan juga berat. Ini moral di mana seorang ayah dan ibu pasti sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka mendapatkan amanah dari Tuhan untuk menjaga anak-anaknya. Nah, kalimat yang ketiga, wanita mematuhi suami mereka. Suami mereka adalah raja kehidupan mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa wanita sebagai istri harus mematuhi suami mereka. Nah, kalimat keempat, tapi kau dengan kasta terhormat berlaku tak ubahnya seperti anjing. Ini membahas tentang perilaku orang-orang berkasta terhormat yang perilakunya tidak dibenarkan oleh moral, tidak sesuai moral ataupun norma. Selanjutnya adalah nilai religius. Yang pertama, kalimatnya adalah, beliau hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalimat kedua, Sang Hyang Karsa mengizinkan kalian untuk hidup bahagia bersama hingga mentua di kehidupan kali ini. Hyang Karsa adalah Tuhan kepercayaan umat Hindu. Kalimat yang ketiga, sebagai ucapan terima kasih, Lingga menghadiahkan 5.000 ekor sapi pada Dewa Siwa di acara peresmian Bestari dan Hayam Wuruk. Dewa Siwa adalah dewa kepercayaan dari umat Hindu. Nah, untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai sosial. Kalimat yang pertama ada, setiap hari saya memperhatikan kamu. Bagaimana bisa saya menganggap kamu tidak ada? Ini menunjukkan hubungan sosial antara Bestari dan juga Pramudia. Yang kalimat kedua, kita itu berhutang banyak sama Raden Mas Pramudia, apalagi dia sangat disegani di keraton. Ini menunjukkan hubungan sosial antara orang tua Gentala atau keluarga Gentala dengan Pramudia. Yang ketiga, tinggi sekali kepercayaan Susro Kartono padanya hingga membiarkan anak gadisnya bermain di rumah pria lajang. Kepercayaan ini termasuk hubungan sosial juga. Nah, selanjutnya adalah nilai estetika. Nilai estetika yang aku temukan di novel ini yaitu, dalam filosofi Jawa, bunga kantil berarti kantil kumantil atau adanya tali rasa kasih sayang begitu mendalam tiada terputus. Jelas Pramlembut. Aku milih kalimat ini sebagai nilai estetika karena kalimat ini mengandung majas asosiasi atau majas perumpamaan. Cukup sekian pembahasan dari aku. Makasih udah nonton. Bye-bye.